Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya banat, kembali kita pelajari atau kembali kita buka buku fikih kita, fikih Asy-Syafi'i, fikih Al-Muyassar Asy-Syafi'i di bab salat jamaah. Salat al-jamaah bisa dibuka halaman 243. Sebelumnya ada di halaman sebelumnya ya, dan nanti kita sambung di halaman 243. Kita akan pelajari waktu idrakil jamaah, waktu idrakil jamaati wa idrakil masbuki ar-raka'ah. Jadi salat jamaah tentunya terdiri dari imam dan makmum, Jadi kapan seorang yang masbuk, jadi makmum yang masbuk itu dikatakan mendapati sebuah rakaat, mendapatkan satu rakaat bersama imam itu kapan gitu. Nah, di sini insyaallah akan kita bahas waktu idrakil jama'ata, waktu idrakil jama'ati wa idrakul masbuki ar-rakaah. Tudrikul jama'atu ma lam yusallimil imamu. Jadi yang pertama adalah jelas bahwasanya seorang makmum dikatakan mendapati rakaat bersama imam itu adalah malam yusallimil imamu, selama imam belum salam. Jadi ketika seorang makmum datang dan dia sholat bersama imam dan dia dikatakan mendapatkan sholat jamaah itu ketika imam belum salam ya. Jadi kalau imamnya sudah salam ya sudah nggak disebut lagi sholat jamaah, artinya dia sudah nggak dapat lagi sholat jamaah bersama imam tersebut. Kemudian waman adraka al-imam mutahhiran raki'an wa tama'anna ma'ahu qabla irtifa'ihi min ar-ruku' adraka ar-raka'ah. Jadi barang siapa yang mendapati imam man adraka al-imam mutahhiran raki'an, kemudian dalam keadaan suci raki'an dan berruku ya, imam tersebut ruku wa tama'anna ma'ahu, dan pada saat itu si makmum tersebut juga mengikuti imam ruku' ya, wa ma'anna ma'ahu, tumakninah di dalam rakaat, dalam ruku' tersebut qabla irtifa'i minar ruku', sebelum seorang imam tadi mengangkat ya, sebelum seorang imam tadi mengangkat badannya ya dari ruku', maka adraka rakaah, maka dia dihitung telah mendapati satu rakaat di sini ya. Dia telah mendapati satu rakaat. Nah, saya coba tandain adraka rakaah. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah qabla irtifa'ir ruku'. Man adraka al-imama mutahhiran raki'an wa tma'anna ma'ahu qabla irtifa'ir ruku' adraka ar-raka'ah. Apa dalilnya? Li khabarin. Jadi khabar itu adalah sebuah hadis ya, dan hadis ini juga sahih ya, sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh rawahu Daruqutni. Ini ada di Hawasi yang paling bawah. Nah, man adraka rak'atan min as-salati qabla an yuqima al-imamu salbahu faqad adrakaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man adraka rak'ah, barang siapa mendapati satu, kalau di sini rak'ah dikatakan diartikan sebagai ruku gitu ya. Barang siapa mendapati ruku dalam salat qabla an yuqima al-imamu salbahu, sebelum si imam tadi berdiri gitu ya, bangun. Sebelum, kalau di sini yukim itu mendirikan ya, solbahu itu tulang sulbun, tulang punggung, artinya sebelum imam itu bangun begitu ya dari rukuknya, faqad adrakaha, maka seorang makmum tadi dikatakan dia telah mendapati satu rakaat bersama imam. Wa in adrakahu fi ruku'in zaid aw fi ruku'in tsanin
minas sholatis kusufaini lam yudrikha. Ini pembahasan sholat khusuf. Sholat khusuf itu adalah sholat gerhana yang baru saja kita praktekkan gitu ya. Sholat gerhana itu ada 2 ruku, maka barang siapa mendapati ruku yang kedua ya, ruku yang kedua bukan ruku yang pertama, maka dia tidak dikatakan telah mendapati sebuah rakaat, karena satu rakaatnya dalam sholatul khusuf itu ada 2 ruku gitu ya. Jadi hadis yang tadi man adraka ra'atan minas sholati qabla an yuqima al-imamu shalbahu faqad adrakaha, itu adalah hadis yang berlaku untuk sholat jamaah, bukan sholat khusuf ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, walau syakka fi idraki haddil ijza'i lam tuhtasab raka'atuhu fil adhar. Barang siapa yang syakka ya, syakka itu adalah ragu. Siapa yang ragu ya? Nah, di sini ya. Siapa yang ragu nih dapat ruku enggak ya gitu ya. Karena setelah dia takbiratul ihram kemudian takbir intikal ikut ruku imamnya sudah bangkit dari ruku, maka dia ragu-ragu kira-kira disebut dengan satu rakaat tidak, maka jawabannya adalah lam tuhtasab. Jadi di sini tidak dihitung sebagai satu rakaat fil adhar ya. Fil adhar itu maksudnya adalah lebih pendapat yang lebih maksudnya karena di sini ragu gitu ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah dia tidak mendapati satu rakaat. Kenapa? Li'annal asla adam idrakihi. Karena pada dasarnya dia tidak mendapati adam idrakihi. Dia tidak mendapati seorang imam tadi ruku ya. Apalagi ragu-ragu. Jadi di sini adam idrakihi. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya si makmum tadi dulu mendapati rukuk bersama imam. Wa yukabbirul masbuk lil ihram tsumma lir ruku. Dan tata caranya ketika seorang yang masbuk tadi, maka tata cara sholat bersama imam itu adalah yang pertama takbiratul ihram ya, tetap takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu merupakan syarat sah ya, syarat sah sholat. Bukan syarat sah tapi rukun ya, rukun. Kemudian summa liruku, dan dia takbir lagi. Jadi ketika dia takbiratul ihram Allahu akbar ya, bersendekap ya, setelah bersendekap itu takbir lagi lil intikal untuk gerakan ruku. Jadi bukan takbiratul ihram langsung ruku, tidak, tapi takbiratul ihram dulu baru kemudian takbir intikal untuk ruku. Fa inna huma bi takbiratin wahidah lam tanaqid. Bagaimana jika dia satu takbir saja? Fa inna bi takbiratin wahidah lam tanaqid, tidak sah. Apa yang tidak sah? Tidak sah takbirnya. Jadi karena takbiratul ihram dan takbiratul intikal untuk rukuk tadi adalah 2 takbir yang berbeda, maka tidak bisa dijadikan satu. Seperti halnya puasa misalnya ya, puasa wajib qada ya, puasa qada dengan puasa sekarang hari Kamis misalnya, maka itu nggak bisa dijadiin satu niatnya. Tetapi kalau sunnah dengan sunnah bisa dijadiin satu. Nah di sini takbiratul ihram itu wajib hukumnya. Adapun takbiratul intikal ya dengan mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah. Maka di sini karena 2 jenis ibadah ini berbeda, maka tidak bisa dijadikan satu. Lam tanaqid, tidak sah. Kemudian walit tasyriki baina fardin wa sunnah maqsudah ya, ini sudah saya sebutkan tadi bahwasanya takbiratul ihram itu adalah fardun, adapun takbiratul intikal itu adalah sunnah. Walau adraka ay al-imam fil i'tidali fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukabbiran wal asah an yuwafiqahu nadban fit tasyahhudi wat tahmidi wat tasbihat. Walau adrakahu ay al-imam, jika ia dapati seorang imam tadi fil i'tidal fama ba'dahu ya, dapati imamnya sudah bil i'tidal ya, atau bahkan setelahnya, misalnya sudah mau sujud ya kan, sudah duduk ingin sujud, maka intaqala ma'ahu mukabbiran, maka dia tetap bertakbir takbir. Jadi yang pertama takbiratul ihram ya, ketika seorang masbuk itu ingin sholat bersama imam, dia tetap takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dia takbir lagi untuk baik itu gerakan ingin duduk itu ya, seperti sujud atau mungkin duduk antara 2 sujud, maka dia tetap menggunakan ada takbir intikal ya, ada takbir intikal lagi.
Wal asah an yuwafiqahu nadban fit tasyahudi wa tahmidi wa tasbihah. Begitu juga seorang makmum tadi atau masbuk itu hendaknya ya mengikuti si imam tersebut. Ya meskipun sudah tidak dihitung 1 rakaat ya kan, tapi hendaknya di sini adalah mandub itu sesuatu yang yang baik gitulah ya, baik atau ya bisa mendekati sunnah ya. Jadi langsung mengikuti imam ya, baik tasyahud, tahmid ya, tasbihat. Wa man adraka al-imam fi sajdatin min sajdataini aw fil julusi bainahuma lam yukabbir lintiqali ila sajdah. Kemudian adapun misalnya seorang makmum tadi mendapati seorang imam fi sajdah ya, dia sudah sujud, kemudian ya di sini saya garis bawahi, man adrakal imam fi sajdah min sajdatain aw fil julusi bainahuma, atau duduk antara 2 sujud, maka lam yukabbir lil intiqali ila sajdah, maka tidak perlu takbir ya. Jadi tidak perlu takbiratul intiqal tidak perlu ya. Cukup mengatakan saja Allahu akbar gitu kan. Jadi tidak perlu takbir mengangkat kedua tangan. Kalau rukuk tadi perlu takbir ya. Kalau di sini lam yukabbir lil intiqal. Wa idza sallama al-imamu qama al-masbuqu mukabbiran in kana mawdi'a julusihi wa illa bi an lam yakun mawdi'a julusihi ka an adrakahu fi rak'atil akhirah fala yukabbir 'inda qiyamihi fil asah. Ya, wa idza sallama al-imam qama al-masbuqu mukabbiran. Ini sudah ma'ruf juga ya. Jadi ketika seorang masbuk tadi si imamnya salam ya, idza sallama al-imam qamal masbuk, maka seorang yang masbuk tadi dia berdiri lagi ya, karena sholatnya belum sempurna ya. Mungkin baru dapat 2 rakaat atau 1 rakaat dan sebagainya. Mukabbiran in kana mawdi'a julusihi. Kemudian dia berdiri tadi tentunya adalah mukabbir ya, dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa illa bi an lam yakun mawdi' julusihi ka an adrakahu fi rak'atil akhirah fala yukabbir 'inda qiyamihi fil asah. Ka an adrakahu fi rak'atil akhirah fala yukabbir 'inda qiyamihi fil asah. Ala kulli hal di sini bahwasanya dijelaskan seorang imam itu berdiri ya, seorang imam ketika salam, maka seorang yang makmum dan yang masbuk tadi dia hendaknya berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Tadi paragraf yang terakhir ya di sini, sebelum terakhir ya. Wa ma adrakahul masbuku ma'al imam fa awwalu sholatihi. Di sini disebutkan bahwasanya barang siapa yang mendapati sholat bersama imam, maka dia dihitung awwalu sholatihi ya. Awwalu sholatihi. Dihitung sholat yang pertama. Rakaat yang pertama, maksudnya rakaat yang pertama, meskipun tadi dia dapati bersama imam rakaat yang terakhir, tapi bagi dia itu adalah rakaat yang pertama. Wa ma yaf'aluhu ba'da salami imamihi akhiruha. Jadi kemudian dia berdiri lagi, maka itu adalah menyesuaikan rakaat dia. Jadi gini, misalnya imam sholat ya, sudah dapat sholat subuh misalnya ya sudah dapat 1 rakaat. Kemudian ya kita dapati imam tinggal 1 rakaat, maka 1 rakaat kita bersama imam itu sholat yang pertama buat kita, tapi itu sholat yang terakhir bagi imam gitu ya. Maka ketika kita bangun itu adalah sebetulnya rakaat yang kedua gitu ya, rakaat yang kedua bagi kita. Wa ma yaf'aluhu ba'da salami imamihi akhiruha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq alaihi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang disebutkan muttafaq alaih ya, muttafaqun alaih itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimu, adapun yang kalian tidak dapati bersama imam maka ya fa'atimu ya, sempurnakan. Jadi kita dapati bersama imam rakaat yang terakhir, maka fasallu, maka sholatlah kalian ya, tapi itu dihitung 1 rakaat ya, dan yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah ya. Fa inqila fi riwayatin Muslim sallima adrakta waqdima sabaqaka. Sholatlah yang kalian dapati, kemudian qodoklah apa yang
yang kalian masbuk di antaranya gitu ya. Ujibu bi anna dzalika mahmulun ala usalil fi'l ala aslil fi'li kama fi qoulihi ta'ala fa idza qadaytum manasikakum. Di sini disebutkan ada sedikit perbedaan begitu ya terkait dengan hitungan sholat kita bersama imam itu, apakah itu di rokaat pertama bagi kita ataukah itu rokaat kita bersama imam gitu ya. Namun selebihnya adalah kita tetap masbuk ya, dihitung masbuk, kemudian kita menyempurnakan sesuai yang kita tinggalkan ya, atau yang tidak kita dapati bersama imam. Nah, kalau yang di sini ada satu hadis sholli ma adrakta, sholatlah yang kalian dapati bersama imam, kemudian qadha apa yang kalian masbuk. Jadi sholat kita bersama imam itu adalah rakaat kita bersama imam. Jadi kita dihitungnya itu adalah sholat rakaat yang kedua. Adapun yang rakaat pertama maka kita mengkodoknya. Nah, ini sedikit perbedaan dalam memahami saja sebetulnya. Nah, nanti bedanya di mana? Bedanya adalah dalam tata cara ketika kita mengkodoknya. Ya. Maka misalnya sholat maghrib ya, maka sholat maghrib ketika kita ketinggalan satu rakaat, maka kalau yang pertama tadi ya, kalau yang pertama tadi kita ikut bersama imam ya, meskipun imam itu adalah rakaat yang 2, 3, maka bagi kita itu adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Nanti setelah imam salam ya, kita tinggal melanjutkan rakaat yang ketiga. Artinya rakaat yang ketiga itu ya pasti duduk salam gitu kan. Tapi kalau untuk yang pendapat yang kedua, waqti masa bakoka ini agak sulit ya kan. Kalau misalnya kita ikut bersama imam dan itu sholat kita bersama imam artinya rakaat 2 dan rakaat ketiga, lantas ketika kita berdiri lagi dan kita hitung itu merupakan rakaat 1, padahal rakaat pertama dalam sholat maghrib itu tidak ada duduk ya kan, bagaimana kita akan salam, kan bingung juga gitu ya. Maka lebih pasnya di sini disanggah atau dijawab dengan jawaban bahwa itu adalah aslul fi'li, yaitu hanya pengerjaan saja sebetulnya gitu. Ala kulli hal, rakaat yang terakhir itu adalah ada duduknya ya, meskipun bagi pendapat yang kedua tadi adalah dihitungnya sebagai rakaat yang pertama ya. Yang paling mudah adalah yang pertama tadi gitu ya. Jadi kita sholat sama imam, tapi bagi kita itu adalah rakaat yang pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Walau adraka rak'ataini ma'al imami fi sholati rubaiyah wa fatathu qira'atu surah fihima fa innahu yaqra'uha fil akhirataini li'alla takhlu sholatahu minha. Nah, di sini ada sedikit ada sedikit tata cara ya, bagaimana ketika kita sholat rubaiyah ya, sholat yang 4 rakaat, kemudian fatat sukira atau surah fihimah, jadi dia itu sholat ketinggalan 2 rakaat yang pertama, maka ada sunahnya di sini, bukan sunah sebetulnya tapi lebih ke anjuran ya. Fa innahu yaqra'uha fil akhiratain, maka hendaknya dia baca di akhir. Meskipun tadi dianjurkan kita sholat bersama imam, tapi sholat kita itu adalah tetap dihitung 1 yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ketinggalan 2 rakaat, otomatis kan kita bangkit melanjutkan rakaat 3, 4. Sedangkan rakaat 3, 4 itu kita tidak baca tidak baca surah ya enggak. Tapi di sini dianjurkan untuk membaca surah. Kenapa? Karena li'alla takhlu sholatahu minha, supaya sholatnya itu tidak kosong dari membaca surah. Maksudnya agar dibaca, begitulah ya. Jadi sholatnya itu enggak cuma baca Al-Fatihah, tapi supaya tetap membaca surah pendek gitu. Walau adraka raka'ah min al-maghribi ma'al imami tashahhud fi raka'ati thaniyah nadban li'annaha mahallu tashahudihi al-awwal wa amma tashahuduhu ma'al imami fallil mutaba'ah ya. Ini adalah contoh tata cara bagaimana kalau seseorang itu masbuk di sholat maghrib, tashahhud fi raka'ati thaniyah nadban, maka di sini misalnya dia ketinggalan 1 rakaat bersama imam di sholat maghrib ya kan, otomatis kan di rakaat kedua kita kan duduk ya, sedangkan kita sebagai makmum yang masbuk tadi itu adalah rakaat pertama kita. Nah, harusnya kan berdiri ya enggak, tetapi kenapa dia duduk? Karena kita lil mutaba'ah mengikuti imam ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita
mengkodoknya ya, dan kodok satu rakaat yang terakhir adalah tasyahud juga. Artinya kita sholat maghrib pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya duduk ya, karena kita masbuk tadi, maka itu tidak masalah ya. Jadi yang pertama tadi kenapa tasyahud, karena itu adalah tasyahud lil mutaba'ah, mengikuti imam, karena kita nggak mungkin kita berdiri sendiri ya nggak, karena kita masbuk dan kita mengikuti imam ya. Jadi yang kedua tadi firaq atisaniyah nadban ya, itu adalah tasyahud yang sunnah hukumnya ya, dan karena itu adalah mahalnya atau tempat dia, memang seharusnya dia adalah tasyahud ya, tasyahud awal. Amma tasyahuduhu ma'al imami falil mutaba'ah, maka tasyahud yang tadinya dikerjakan bersama imam itu adalah karena mutaba'ah, mengikuti imam, karena seorang makmum itu wajib mengikuti imam. Imamnya takbir, kita takbir. Imamnya baca surat ya, maka kita baca surat. Imamnya baca kunut, bahkan misalnya yang mungkin mazhab Hambali tidak pakai kunut, maka dia pun harus mengaminkan atau membaca kunut juga, begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.